Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada siang ini di ruangan guru untuk menghadiri acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Rizal Erickson sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian selawat salam tidak lupa pula kita sanjungkan buat arwah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat kali ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, untuk membuka acara ini supaya berjalan dengan lancar, sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini selesai. Selanjutnya sama-sama saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Alwi Yasman, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh salah seorang guru kita, Bapak Rizal M. Kesol, SPD M. Kesol, selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat berikan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Unggul dan Sodangpur Raya, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala SMA Negeri Unggul dan Sodangpur Raya, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri Unggul dan Sodangpur Raya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili kepala sekolah yang hari ini ada dinas luar selaku wakil kesiswaan untuk dapat memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata mengenai kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, kembali di sekolah kita ada rekan guru yang ikut pendidikan program guru penggerak di angkatan ke-9 yang sebelumnya juga pernah ada di sekolah kita di angkatan ke-4. Kali ini di angkatan selanjutnya mengikuti program ini, yaitu Bapak Rizal SPD M. Kesol. Jadi selama pendidikan Bapak Rizal tentunya banyak mendapat ilmu dan wawasan terkait dengan guru penggerak itu sendiri, dan tiba di saat sekarang yaitu pada modul disiplin positif, budaya positif. Jadi ilmu dan wawasan tadi yang diperoleh melalui guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu yang didiseminasikan ataupun diberikan ilmu, ditransfer ilmu ke guru-guru. Makanya kita berharap selama diseminasi nanti Pak Rizal mengangkat judul mengenai budaya positif yang di dalamnya nanti ada mengenai posisi kontrol guru di kelas. Ya Pak Rizal, posisi kontrol kita seorang guru bagaimana di kelas. Jadi kita sama-sama perhatikan, kita lihat materinya, kita ini berada di posisi kontrol yang mana, ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah saja ada 5 posisi kontrol seorang guru di kelas. Yang pertama itu ada posisinya sebagai pemberi hukuman, penghukum. Ada yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, supervisor, dan terakhir sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu sekarang kan belum tahu persis posisi Ibu Bapak di mana. Apakah selama ini Bapak sering menghukum anak karena tindakan kesalahan kecil atau kesalahan sedang anak? Apakah Bapak Ibu selalu merasa dikecewakan oleh anak-anak yang telah melanggar disiplin sekolah? Atau posisinya mana? Apakah ibu-ibu menganggap ataupun siswa menganggap ibu-ibu ini sebagai teman yang nanti setiap waktu kalau ada kesalahan mereka selalu minta bantu ibu, Pak tolong saya ada lagi masalah. Jadi atau posisi ibu sebagai pemantau selalu menanyakan bagaimana peraturan sekolah yang harus dilaksanakan, atau sebagai manajer. Ya, kita lihat dulu diri kita di mana, ya, di mana kelima posisi kontrol guru tadi. Nanti setelah itu kita mendengar materi dari Bapak Rizal, dan seharusnya kita berada di posisi kontrol yang mana.
Kalau kita berada di posisi yang kurang pas, ya, dengan konsekuensinya apa nanti siswa kita seperti apa kalau kita posisi itu, jika itu tidak pas, jadi Bapak Ibu perlahan-lahan harus mengganti posisi ibu ke posisi yang mana yang lebih baik lagi. Jangan melulu setiap ada kesalahan selalu diberi hukuman anak-anak. Malah hukuman itu membuat anak sering mengulangi kesalahan lagi, ya. Nah, jadi jangan ada selama diseminasi, ya Bapak Ibu tidak fokus ataupun keluar masuk ruangan, sama-sama kita dengarkan untuk menambah ilmu kita dan pengalaman kita. Dan mulai setelah kita mendengar diseminasi ini, kita hendaknya berada di posisi kontrol yang mana. Nanti Pak Ijal akan sebutkan. Dan nanti akan dipaparkan juga terkait dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu terutama yang wali kelas, apakah ada membuat kontrak kerja selama di dalam kelas? Kesepakatan apa yang sudah dibuat di awal semester yang harus anak-anak patuhi? Dan kalau nanti ada anak-anak yang melanggar, bagaimana konsekuensinya? Ya, ini tidak hanya sebatas untuk guru wali kelas, tapi untuk semua guru. Ada kontrak kerja, ada kesepakatan yang dibuat bersama-sama dan dilaksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan bagi yang belum pernah melaksanakan, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas, apa poin-poinnya, apakah boleh kita menggunakan kata tidak boleh, tidak diperkenankan, apakah kalimatnya kalimat positif, baginya bagaimana. Ya, sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan budaya positif ini dari kita dulu, dari guru dulu, ya nanti kita baru tularkan ke siswa kita. Mudah-mudahan seluruh komponen sekolah memiliki kemauan untuk melaksanakan budaya positif untuk kemajuan di sekolah. Tidak hanya siswa yang harus positif, harus berbudaya positif, tapi mulai dulu dari diri kita sendiri. Itu Pak Rial selaku wakil kesiswaan dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Sekolah supaya dapat memberikan sepatah dua kata, dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini memberikan banyak pengaruh positif untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kata-kata dari saya. Kalau ada kesalahan, wabillahi taufik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Robi Yasman yang mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada acara kali ini. Baiklah, acara yang kita tunggu yaitu pemaparan materi dari Bapak Rizal SPD Pesol tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Bapak Rizal kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anina Swati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada hari ini dalam rangka mengikuti agenda terkait diseminasi penyebaran ya, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah berhadir di ruangan ini, dan juga kepada Bapak Robi Yasman yang mewakili kepala sekolah yang sudah memberikan arahan dan juga
sudah merangkum materi gitu ya, luar biasa. Ini karena Pak Robi Asman merupakan guru penggerak. Nah, jadi sudah melalui proses tahapan ini. Sedangkan saya guru penggerak baru, tapi jalur rekognisi. Nah, beda ya dengan Pak Robi, udah lebih senior, jalur reguler gitu Pak ya. Nah, terima kasih Pak Robi. Nah, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya nanti akan lebih banyak berdiskusi sama Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba kita sama-sama berkhayal terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita memanggil memori-memori masa lalu. Nah, terutama ketika kita berada di sekolah ya. Ini saya mintakan Bapak Ibu untuk berbagi ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu hayalkan ya. Hayalkan ketika Bapak Ibu ketika di sekolah, mulai di SD, SMP, SMA. Coba ceritakan ya, atau coba gambarkan satu orang guru favorit yang Bapak Ibu miliki. Terus coba jelaskan seperti apa wataknya, perilakunya, karakteristiknya, sehingga guru tersebut dianggap sebagai guru favorit. Yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, coba bayangkan, pahami ya, ingat-ingat kembali guru yang kira-kira sangat menjengkelkan bagi Bapak Ibu. Oke, sudah dapat? Siapa kira-kira yang mau berbagi guru favoritnya dulu? Siapa yang mau menceritakan? Ayo, siapa? Bu Mila. Boleh Bu Mila, ceritakan ya. Ceritakan aja, berbagi. Ceritakan terus. Atau guru yang menjengkelkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang saya mengenai guru favorit kita ya, ketika kita ini namanya waktu saya waktu SD dulu. Jadi guru favorit yang saya sukai itu, yang pertamanya di pelajarannya apa? Membuat saya termasuk ibu itu favorit bagi saya gitu ya. Jadi menurut saya ibu itu ketika dia menjelaskan pelajaran kepada siswanya, ini guru waktu SD ya, yang saya bayangkan ya, maksudnya mudah cara menyampaikannya itu, cara menjelaskannya itu membuat saya itu mengerti gitu ya. Jadi karena misalnya, oh cara ibu ini menjelaskan enak sekali, mudah sekali kita pahami gitu ya. Ketika ada nanti anak-anak yang ribut atau apa, ibu tuh hanya fokus sama anak-anak yang mau serius belajar gitu. Ketika kita bertanya, ketika kita, ibu ini bagaimana, responnya sangat-sangat bagus gitu, membuat saya itu, ibu ini enak sekali bagi saya. Jadi termasuk itu ibu yang saya favoritkan gitu. Kemudian kalau yang nggak favorit gitu, ini yang juga kita anak-anak gitu Pak ya. Ada nanti sebagian dulu, nak coba ambil bersihkan kelas atau apa namanya, kita masih anak-anak gitu ya. Kadang ada yang bersih, kadang ada yang enggak. Kita sama kamu bersih sana, saya bersih sini gitu ya. Nanti kawan kan nggak ada. Jadi bapak itu sama ratakan gitu Pak, sama meratakan. Jadi kalau lihat yang satu ini, kamu kena juga dibilang, karena kamu di sini. Kenapa kamu nih? Jadi saya kesal Pak. Maksudnya gini, saya bersihkan Pak, ini dia ketika kita sering sama kawan Pak ya. Ini enggak, kamu juga kena nih, kamu belum kena. Kenapa kamu nggak bilang nih sama kawan ya itu kan? Itu yang membuat saya jengkel Pak. Bahkan di tingkat SMP pun ada itu, tingkat SMP itu bahkan adik mama saya sendiri, saya juga pernah pukul Pak. Jadi nggak favorit bagi saya. Jadi itu pengalaman dari saya Pak ya. Tentang SD. Terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi siapa? Terima kasih kepada Pak Rizal untuk memberikan kesempatan. Tentu kita punya guru favorit dan guru yang menjengkelkan. Ya. Yang saya sampaikan ini kedua-duanya sudah almarhum. Tentu ini doa buat kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Yang pertama, guru favorit saya bernama Bu Islamah. Almarhum Islamah. Nah, dia adalah guru bahasa Indonesia. Kenapa menjadi guru favorit? Dia adalah guru yang mampu mengarahkan kami
untuk giat belajar. Dan itu kondisi kita adalah secara ekonomi sedikit sedih ya. Jadi sekolah sambil cari uang. Kalau pesisir tempat Tuhan itu anak-anaknya bersihkan bor. Nah, Buknis ini secara ekonomi ini orang dipandang, tapi dia dekat sama-sama siswa yang latar belakang ekonominya rendah. Sehingga ini menjadi favorit, dan dengan rasa favoritnya saya mengambil jurusan bahasa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan beliau lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua, guru yang tidak favorit itu adalah sudah almarhum juga, guru tata negara atau PKN. Ini di SMA. Kenapa tidak favorit? Setiap hari menulis. Ya, setelah dikasih tulis catatan dia keluar. Terus disuruhnya kalau tidak siap kita dicubit. Ya. Terus waktu ujian, anak-anak atau teman-teman yang dekat sama dia, yang bawa kue, yang bawa bukuan, dapat ranking. Kita nggak dapat ranking. Soalnya dia pernah menjadi wali kelas, sehingga itu menjadi guru tidak favorit bagi saya. Terima kasih Pak Rijal. Oke, menarik sekali pengalamannya Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman ini ya, nanti coba akan kita refleksikan, coba akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pasti akan menemukan benang merahnya. Saya nggak akan mengomentari terlebih dahulu ya dengan apa yang sudah Bu Nilai sampaikan, Pak Iri sampaikan barusan ya. Memang ya seperti itu kondisinya. Nah, nanti kita coba akan kaitkan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma positif seperti apa, nanti akan kita bahas. Kemudian mengenai disiplin positif. Ya, disiplin positif ini bukan berarti kita memaksa anak harus seperti A, harus betul. Enggak, tapi kita lihat nanti seperti apa. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini akan sangat penting Bapak Ibu. Seperti dengan kasus Bu Nila dengan Pak Yumi, ini akan terkait ke situ ya, terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru seperti yang dijelaskan sama Pak Robi, kita akan memposisikan diri kita sebagai apa nantinya ya. Terus tentang bagaimana membuat keyakinan kelas ya, dan terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini saya sudah membuat video prakteknya seperti apa. Nanti mudah-mudahan bisa kita contohkan, bisa menjadi contoh atau kita tiru seperti apa pelaksanaannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, ini pembelajaran berparadigma baru ini kalau disosialisasikan atau yang didorong oleh pemerintah sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, kenapa sekarang pembelajaran berdiferensiasi? Karena ya seperti tadi, anak-anak punya karakteristik yang berbeda. Anak-anak punya gaya belajar yang berbeda. Ini perlu kita akomodir kebutuhan belajar mereka. Saya hari ini tidak bisa memaksa si A untuk bisa pelajaran saya, tidak bisa. Karena mereka ada kemampuan, ada minat dan bakat yang perlu dikembangkan. Tapi kita harus mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mengikuti proses yang kita berikan. Bisa tidak bisa itu urusan belakang. Tapi kita intinya sudah berbuat yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik agar mereka mau mengikuti proses pembelajaran. Nah itu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, ada 6 dimensi ya. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang mendorong agar penumbuhan karakter pada peserta didik ini sangat penting ya. Nah, ini dalam proses pembelajaran bisa kita integrasikan seperti itu tadi. Ya. Nah, kemudian ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ya. Nah, miskonsepsi itu coba kita lihat. Guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi ya Bapak Ibu, hanyalah pemikiran kita. Kita bisa mengontrol murid itu hanya pemikiran kita, itu pemikiran yang salah, yang miss ya. Miss itu adalah salah, tidak benar ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Nah, kita sebagai guru kan sering itu mengkritik, buat mereka merasa bersalah. Oh, ini perlu kita lakukan untuk menumbuhkan karakter yang baik pada diri sana. Nah, itu miskonsepsi juga, dianggap sebagai miskonsepsi, masih pemahaman yang salah seperti itu ya. Nah,
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita harus memaksa keinginan peserta didik. Nah itu juga miskonsepsi. Kita nggak bisa memaksa mereka. Ya, makanya kita hari ini bagaimana menumbuhkan dorongan, bagaimana menumbuhkan motivasi dengan memberikan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Itu intinya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan merubah paradigma stimulus ya Bapak Ibu ke pendekatan teori kontrol. Nah, realitas kebutuhan kita sama, nah pada dasarnya kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Makanya hari ini kita ada yang jadi guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, ada guru fisika, ya. Terlepas dari itu dipengaruhi oleh guru favorit kita, terlepas dari itu. Ya, tapi biasanya memang jurusan yang kita pilih itu larinya disebabkan oleh hal tersebut. Ya, kebanyakan seperti itu. Ada role model yang ingin kita tiru. Nah, ya sebenarnya seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat satu objek Honda, orang lain itu nggak sama. Honda itu dia bisa melihat dari sisi yang lain. Kita lihat dari sisi belakang, mungkin orang lain di sisi depan gitu. Jadi berbeda, jadi tidak ada yang sama. Begitu juga ketika melihat suatu permasalahan pada si anak, guru A melihatnya seperti ini, tapi guru B melihat dari kacamata yang lain. Nah itu ya, intinya gambaran setiap orang itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya, yang paling penting adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu. Kita berusaha memahami pandangan mereka seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan orang itu harus sama pandangannya dengan kita. Nah itu perbedaan pandangan itu jangan dianggap permasalahan. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku buruk itu ada tujuan. Ketika anak-anak membuat hal-hal yang buruk itu ada alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya. Dan yang terakhir langsung saya loncat model berpikir menang kalah. Nah, ini yang bahaya ya. Ketika kita berdebat tentang sesuatu itu ada rasa ingin menang, gitu ya. Padahal kita harus mencari win-win solution. Harus ada cara berpikir menang-menang. Nah ini yang paling penting. Nah kemudian kita lihat tadi mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Nah disiplin positif ini adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri seseorang. Bukan berarti kita membuat suatu aturan, anak-anak ikuti aturan ini biar kamu tumbuh rasa bertanggung jawab. Tapi kita mendorong lebih kepada menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka, ya, agar mereka dapat menghargai nilai-nilai keyakinan yang sudah ada pada diri mereka. Makanya tadi saya katakan keyakinan kelas itu nanti akan ada kaitannya dengan kemarin. Seperti apa menyusun keyakinan kelas, gitu ya. Nah, kemudian ini juga untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, kita kan kadang-kadang sering memberikan imbalan pada peserta didik ya. Anak-anak buat ini, yang menang nanti kita kasih hadiah. Nah, itu ternyata hadiah ataupun penghargaan yang berlebihan itu juga ternyata punya dampak negatif. Ya. Tapi nanti akan ada cara menghargai yang lain yang memang dia bisa bertahan untuk jangka panjang. Tapi kalau hanya kita memberikan imbalan dalam bentuk benda kah, ya, dalam bentuk materi, itu terkadang dia bisa memberikan dampak negatif. Sudah ada penelitian-penelitian yang dilakukan, ya. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Nanti nilai-nilai kebajikan inilah yang akan coba kita angkat untuk menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Ini contoh nilai kebajikan yang sudah disusun oleh beberapa organisasi dunia. Intinya begini, Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini adalah hal-hal positif yang tidak mungkin orang lain akan menganggapnya negatif. Seluruh dunia mengakuinya itu. Oh, itu nilai kebajikan, ya. Nggak ada yang mengakui toleransi itu negatif. Semuanya mengakui itu adalah hal yang positif. Rasa hormat juga positif, ya. Tidak ada yang menganggapnya negatif. Jadi inilah yang dinamakan nilai dengan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sangat menarik, Bapak Ibu, ya. Kebutuhan ini adalah hal sesuatu yang memang sangat dibutuhkan.
hanya ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini dia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak mampu diberikan kepada seseorang itu akan bertindak negatif. Begitu juga dengan siswa kita. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya ada si A, kita bilanglah si A ya. Si A ini suka ganggu temannya rupanya. Temannya dibawa makanan, diambil makanannya. Nah, kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada si A ini sehingga dia mengambil makanan orang. Harus kita tanya, harus kita interogasi. Kalau dia mengambil makanan untuk mengisi perut yang lapar, berarti dia kebutuhannya ini yang belum terpenuhi, bertahan hidup. Itu. Tapi kalau dia misalnya cuma main-main aja supaya ibu manggil saya atau bapak manggil saya, gitu. Berarti cari perhatian, kasih sayang rasa diterima. Ataupun misalnya dia mau kasih nampak ke temannya, nggak ada yang berani melawan saya, makanan siapapun boleh saya ambil. Berarti dia ini penguasaan. Nah, kelima inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu kebutuhan apa yang belum dia penuhi. Makanya jangan terlalu cepat kita mengambil suatu kesimpulan kepada anak peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia, ya, yang paling penting. Nah, kita sudah buat tata tertib misalnya, sudah buat aturan-aturan sekolah. Kita harus memahami, harus mampu mengukur kira-kira anak-anak kita melakukan hal-hal tersebut, mengikuti seluruh aturan tata tertib itu, apakah hanya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, atau mereka melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mereka melakukannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai keyakinan yang sudah mereka miliki. Kalau masih berada di level ini, Bapak Ibu, nah ini bahaya. Ya, kalau masih berada di level itu, makanya kita harus selalu mendorong mereka ini. Ayo kita ikuti ini supaya kalian merasa dihargai, ya, terkait dengan nilai-nilai keyakinan kalian. Nah, seperti itu. Tes. Baterai. Tes. Oke, kita lanjutkan ya. Baterai. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan konsep disiplin ya, dengan identitas gagal. Nah, ini ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman itu memang dia terkadang selalu menyakitkan, tidak nyaman ya, buat murid kita merasa takut, kemudian dia terkesan memaksa ya, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, kalau murid kira-kira kita ingin memberikan hukuman, dia nanti akan menyembunyikan rasa bersalah mereka, nggak akan mereka ceritakan, karena dia akan tahu kalau saya cerita sebenarnya pasti akan dihukum seperti itu. Jadi dia sembunyikan kesalahannya. Nah, nanti bagaimana cara kita buat mereka jujur? Nah, nanti ada caranya dengan ketiga resolusi, Bapak Ibu. Kemudian mengenai penghargaan, nah penghargaan ini nanti jangan kita pikir selalu efektif, tidak. Ya, tidak semua penghargaan, bentuk penghargaan itu efektif, ya. Terkadang dia bisa merusak hubungan. Kalau misalnya Bu Ila selalu kasih, ayo siapa yang bisa jawab atau buat kuis di kelas, yang paling tinggi kasih hadiah ya, selalu buat itu. Ketika suatu hari stop ibu nggak kasih hadiah, nah ya itu akan terjadi terjadi hal yang negatif pada diri dia. Ataupun bisa jadi kawan yang tidak mendapatkan ini akan cenderung dengan kawan yang selalu dapat. Itu bisa merusak hubungan antar peserta didik. Kemudian bisa mematikan kreativitas juga. Ya, anak-anak karena punya motivasinya bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi ingin mendapatkan imbalan dari itu. Ya. Kemudian, nah ini menghukum dengan sistem ranking, makanya ranking sudah dihapus sekarang ya, tidak ada perankingan, dan terakhir merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi kita bagaimanapun kondisi si anak harus kita hargai seperti itu, ya. Meskipun terkadang pelajaran kita tidak tahu apa-apa, gitu. Tapi kita harus menghargai, intinya prosesnya yang harus kita hargai. Nah, kalau dia sudah mengikuti proses sesuai dengan harapan kita, patut kita hargai. Nah, kalau ini yang konsep disiplin dengan
Identitas sukses ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini dia berbeda Bapak Ibu dengan hukuman. Konsekuensi tidak ada, hukuman tidak ada hubungannya dengan perilaku kesalahan yang mereka buat, tapi konsekuensi ada. Ya, contohnya, misalnya Bu Yuri terlambat 15 menit. Kalau hukuman kita kasih itu kita suruh keliling lapangan. Ayo Bu Yuri, kamu telat 15 menit, lari lapangan 5 kali. Itu dia tidak ada hukuman, tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi dia ada hubungannya. Misalnya telat 15 menit, oke, jam pelajaran keluarnya lebih telat ya, 15 menit harus mengerjakan ini dulu baru keluar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini dia penguatannya untuk jangka panjang, tapi perlu monitoring juga ya. Dan juga harus menghormati, muridnya harus kita buat menghormati keyakinan yang sudah disusun secara bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan restitusi? Nah, restitusi inilah yang dianggap salah satu cara yang paling efektif ya untuk membuat peserta didik kita menjadi lebih baik perilakunya ya. Karena kenapa? Di segitiga restitusi ini si murid nanti akan didorong untuk memperkuat kembali keyakinan-keyakinan yang dimiliki pada dirinya. Itu inti dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, mengenai pelaksanaan seperti apa segitiga restitusi ini, ya penerapannya seperti apa, itu ada di videonya Bapak Ibu, ya. Nanti boleh ditonton, akan saya share sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh di grup sekolah, ya. Nah, ini ya contoh, misalnya ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat menyerah selama 10 menit, itu bentuknya hukuman, ya, bukan konsekuensi, bukan restitusi. Tapi kalau konsekuensi, apa yang dilakukan? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi anak-anak dia tidak punya waktunya istirahat karena harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan tugas yang sama. Jadi masih ada keterkaitannya, itu untuk restitusi. Kalau hukuman, guru marah, ya biasanya, dan murid takut. Tapi kalau di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nanti boleh kita diskusi seperti apa. Sedangkan restitusi, nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, lebih didorong seperti pelaksanaan coaching, ya. Dia yang menyelesaikan sendiri. Saya nggak selesai PR, Pak. Kenapa kamu nggak selesai PR? Karena malas, katanya. Malas, Pak. Gitu. Nah, kita dorong lagi kira-kira untuk menghindari rasa malas kamu ini apa? Keyakinan apa yang kamu miliki atau keyakinan kelas apa yang kamu miliki sehingga rasa malas ini nanti bisa hilang. Nah, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada si anak. Anak sendiri yang menjawab permasalahannya. Nah, memang ini si anak harus diajarkan dulu keterampilan komunikasi. Kadang-kadang anak-anak yang biasa komunikasi yang kurang bagus, ya tidak aja jawabannya, ya, tidak ada uraiannya seperti itu ya. Ini capek juga kita kira-kira ya. Nah, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu tujuan akhir dari restitusi Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Robi tadi mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Penghukumkah kita? Pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, insya Allah kita sudah berada di posisi manajer kan. Tapi kalau ke penghukum, ya tahu seperti apa. Ayo lari keliling lapangan, ayo hormat bendera atau tidak. Membuat rasa bersalah, nah seperti apa? Itu berarti dengan komunikasi. Kamu kenapa nggak buat PR? Itu nggak kasihan ya sama orang tua di rumah. Nah ya, nggak kasihan sama orang tua di rumah. Gitu ya. Kalau sebagai teman, ayolah bantu ibu, ya, bantu ibu buat PR-nya, jangan sampai ibu ditegur sama wakaf kurikulum. Kenapa banyak siswa yang nggak buat tugas itu ya? Itu posisinya sebagai teman. Tapi kalau segi pemantau, seluruh pelajaran kali ini telah selesai. Sampai jumpa kembali dengan semangat belajar bareng. Our lessons have ended for today. See you on Monday morning with the new learning spirit. Take care and roll on and have a nice weekend. Oke, sedangkan kalau sebagai pemantau dia mainkan catatan biasanya. Nah, ayo ini
patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, gitu ya, teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu buat salah. Kalau kamu buat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, gitu ya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahan? Nah, kita menanyakan sendiri ke si siswanya kalau sebagai posisi manajer. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas, ya. Nah, inilah yang coba kita akan buat terutama bagi Bapak Ibu wali kelas, ya. Keyakinan kelas ini didorong anak-anak yang menyarankan poin-poin apa yang ingin disepakati. Kita sebagai guru hanya memberikan pemantik, ayo keyakinan apa yang mau kita bangun di kelas ini. Nah, dan kalimatnya pun dia harus universal. Tidak ada, jangan ada kata jangan kata ada, harus, gitu ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, contoh pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Kita pertama berdiskusi dulu, ya, tentang peraturan sekolah. Kemudian menyusun peraturan itu menjadi keyakinan. Peraturan itu kita jabarkan secara lebih luas menjadi sebuah keyakinan. Baru terakhir nanti kalau sudah disepakati keyakinan kelas oleh semua murid, kita tempelkan. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Dia lebih abstrak, nggak konkret, ya. Kata-katanya sedikit aja biar mudah diingat, terus berupa pernyataan universal yang sangat luas, sangat umum, ya, tidak spesifik. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini nggak dari kelas 1 sampai kelas 3 semua, beda-beda, ya. Terus dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas itu didorong untuk berkontribusi untuk membentuk keyakinan kelas tersebut, ya. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu, ya. Nah, dalam kita melaksanakan segitiga restitusi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba menstabilkan dulu identitas mereka. Ada anak-anak yang bersalah, kita panggil. Nah, kita stabilkan dulu dengan identitasnya dengan apa? Dengan kata-kata kita semua pernah melakukan hal yang terbaik dan juga kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, istilahnya kita amankan dulu posisinya, gitu ya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya kesalahan apa yang sudah kamu buat, nah, sehingga dia mau mengakui. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, inilah langkah-langkah dalam rangka melaksanakan penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang bermasalah di sekolah, Bapak Ibu. Yasir, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ya. Nah, ini Bapak panggil
ke sini ya sebentar, kita coba diskusi. Ini Bapak dengar Yasir sering datang ke sekolah terlambat ya, apa benar itu? Oh iya Pak, benar Pak. Oke. Kira-kira sepengetahuan Yasir selama 1 minggu ini sudah berapa kali terlambat? Mungkin 4 kali ada Pak. 4 kali ya. 4 kali ya. Oke. Menurut Yasir terlambat itu baik atau tidak? Enggak Pak. Nggak baik ya. Nah, tapi jangan khawatir ya. Pernah melakukan hal yang tidak baik itu adalah hal manusiawi gitu ya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan hal tersebut. Nah, yang paling penting adalah sekarang Yasir bagaimana bisa belajar dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Setuju seperti itu? Oke, setuju Pak. Setuju ya. Nah, sekarang kita cari solusi bersama ya. Nah, ini datang terlambat, Yasir pasti punya alasan ini. Kira-kira kenapa Yasir datang terlambat selama ini? Oh ini Pak, karena Yasir itu tidurnya juga terlambat. Itu bangunnya juga terlambat pastinya. Kenapa terlambat tidur biasanya? Yasir di malamnya main game di HP itu kelamaan. Kasihkan main game dia terlambat tidur. Nah, masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih ya. Nah, kalau sering terlambat datang ke sekolah, itu kira-kira menurut Yasir sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Tidak Pak. Tidak ya. Kira-kira menurut Yasir keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kedisiplinan pastinya. Kedisiplinan ya, berarti terlambat hadir ke sekolah berarti Yasir sudah melanggar kedisiplinan seperti itu ya. Nah, menurut Yasir sendiri ini kedisiplinan itu penting nggak? Oh sangat penting Pak. Sangat penting. Kenapa penting? Karena kedisiplinan itu akan lebih menghargai waktu dan kita akan memperoleh waktu lebih banyak dan kita akan datang ke sekolah lebih awal lagi. Oke, betul. Nah, memang menghargai waktu itu sangat penting ya, dan juga sangat bermanfaat. Seperti kita nanti bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu, dan juga dengan kita lebih disiplin dan menghargai waktu, kita bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selain itu juga ketika kita menghargai waktu, pekerjaan kita yang ada itu juga tidak menumpuk jadinya ya. Jadi semuanya kita bisa kita kerjakan sesuai dengan jadwal yang telah kita lakukan seperti itu ya. Oke, siap Pak. Siap Pak. Yasir juga menyesal sekarang karena dalam seminggu terakhir ini Yasir juga sering terlambat dan Yasir juga memohon maaf sama Bapak dan juga nanti mungkin bisa Bapak titipkan sama guru lain. Mungkin Yasir ada sering terlambat juga sama guru lain. Gitu. Baik, nah ini sikap Yasir ini sudah baik ya, sudah mau ya mengetahui kesalahan sendiri dan juga sudah berani untuk meminta maaf ya. Nah, menurut Yasir, kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang perlu Yasir lakukan nantinya agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Insya Allah nantinya Yasir bakalan tidur lebih awal lagi supaya nanti bangunnya lebih awal juga dan juga lebih memperhatikan waktu. Baik, nah ini Yasir sudah menemukan solusi sendiri ya terhadap permasalahan yang sudah dihadapi kemarin ya, yaitu terlambat ke sekolah. Berarti Yasir sudah ada solusinya. Nah, nanti Bapak juga selaku guru akan bekerja sama dengan orang tua Yasir ya, memantau Yasir seperti apa di rumah. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak terlambat lagi seperti itu ya. Nah, sekarang Yasir sudah boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Permisi Pak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al Yasir, berasal dari SMA Negeri Unggul Darussaadah Kulit Raya. Di sini saya senang sekali karena Bapak Rizal telah mengajak saya untuk berdiskusi, menemukan solusi dari masalah yang telah saya buat. Di sini saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih menghargai waktu lagi. Meli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, nah ini Bapak panggil sebentar sama Meli karena Bapak mau berdiskusi sebentar. Tadi Bapak dengar dari ketua kelas Meli baru berantem ya dengan Iya Meli? Pak, soalnya tadi kesal sekali sama Halim.
Oh, kesal kenapa? Karena Halim sering mencontek tugas yang udah Meli buat. Oh gitu, ya wajar lah ya. Berarti kalau Meli kesal, kalau Bapak di posisi Meli pun mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Nah, terus kalau boleh Bapak tahu, Meli melakukan apa ke Halim? Apa yang Meli? Tadi Meli marah-marah sama Halim dan tanpa sadar Meli mengebrak mejanya, Pak. Oh gitu, pasti Meli membuat hal seperti ini ya, pasti ada alasannya. Kalau boleh tahu kenapa ya? Ya Pak, masa Meli diam aja. Meli udah capek-capek buat tugasnya, tapi Halim malah nyontek, nggak berusaha sendiri. Ya berarti kalau menurut Bapak wajar ya kalau Meli marah kepada Halim ya, karena sebenarnya Meli udah capek-capek buat pekerjaannya sendiri, terus tiba-tiba Halim datang tinggal nyontek saja ya. Nah, Bapak juga menghargai tindakan Meli yang tidak melakukan tindakan yang lebih buruk dari hal tersebut ya. Misalnya saja Bapak yang khawatirkan adalah Meli memukul Halim seperti itu ya. Nah, kira-kira coba Meli pikirkan ya, tindakan Meli yang menggebrak meja itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Belum sesuai. Belum sesuai ya. Nah, kira-kira menurut Meli keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Keyakinan tentang saling menghargai dan menghormati antar teman, Pak. Iya betul ya. Menurut Meli kira-kira saling menghargai dan menghormati orang lain itu penting nggak? Penting sekali. Oke baik, kalau memang lebih penting, keyakinan seperti apa yang perlu Meli lakukan ketika Meli sedang marah? Lebih sabar lagi, Pak. Jadi lebih sabar ya seperti itu. Oke Meli, nah ini kan Meli sudah tahu permasalahannya seperti apa. Kira-kira Meli bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kira-kira menurut Meli untuk memperbaiki masalah ini hal apa yang perlu Meli lakukan ke depannya? Meli harus lebih sabar lagi dan menahan amarah jika ada kawan Meli yang mencontek, dan Meli akan melaporkannya kepada wali kelas atau guru. Ya baik sekali itu Meli ya. Nanti ke depan jika ada permasalahan tidak perlu lagi kita mengambil tindakan sendiri, boleh dilaporkan ke Bapak nanti ya selaku wali kelas. Baik. Terima kasih Meli ya, sekarang sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswi SMA Negeri Unggul Darussalam Raya. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bapak untuk mengendalikan diri untuk lebih sabar dan menahan amarah jika ada teman yang sering mengganggu. Nah demikian pemaparan saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita dalam rangka menunjukkan budaya positif agar nantinya siswa-siswi kita ya menganggap semua guru di sini sebagai guru favorit mereka seperti itu. Ya, oke baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan ya? Sebenarnya ada lah. Boleh. Tapi teman-teman mau pulang pula. Boleh Pak. Atau gimana? Mau ada pertanyaan? Boleh, kita diskusi. Kalau ada pertanyaan gimana? Boleh. Boleh satu Pak Ibu ya. Ini saya pertanyaan. Mungkin di sini saya kasus ini terjadi pada saya. Pada pembelajaran yang saya lakukan. Jadi anak ini adalah anak pindahan kemarin. Waktu anak pindahan, di mana kita sedikit banyak sudah tahu rekam jejaknya di sana. Katanya dia nak mau belajar nggak suka sama guru. Belajar di sana. Dia nggak mau lagi sekolah, nggak suka sama guru. Intinya seperti itu saya tangkap pada saat itu. Sedang dia diskusi dengan Pak Rudi. Terus saya jadi penasaran nih, ada apa dengan guru saya? Setelah proses pembelajaran, minggu yang lalu jadi di pembelajaran saya dengan anak itu. Dia tidak mengerjakan tugas dan tidak mau tampil atas tugas yang dikerjakan. Ya, ada dua masalah, tidak dikerjakan, tidak mau tampil. Yang kita kerjakan materi kita tentang pidato. Anak-anak diminta untuk tampil berpidato, melatih dia public speaking, berbicara depan orang banyak. Nah, setiap proses pengambilan dia tidak datang. Setiap pelajaran saya dia tidak datang. Dia tidak datang. Jadi pesan untuk temannya kasih tahu ya,
besok datang, jangankan dia ngajuan saja dihargai sama Pak Yudi, walaupun dia buat teh, walaupun tidak. Saya hargai apapun kemampuan anak sedikit pun tidak sesuai dengan tujuan daripada aspek yang kita nilai, kita hargai. Dia mengerti. Nah hari ini dia sudah datang. Silakan. Silakan Nurul, Nurul namanya. Silakan Nurul. Nurul ada nilai lagi nih untuk nilai praktek Sumatera. Gak bisa Nurul Pak. Kenapa nggak bisa? Nurul kalau hafal pidato karena metodenya menghafal gitu, bukan baca teks. Karena sepakatan bersama pertama kita. Kalau Nurul hafal Pak demam Nurul. Kalau Nurul hafal pidato itu makanya Nurul tak datang belanja Pak Yudi. Nurul coba di rumah sakit Nurul, sakit pada Nurul. Mana? Sudah sekarang bawa teksnya. Sudah dibawa pula teksnya Pak. Dan salah lagi. Nah akhirnya Pak saya berikan kesempatan dia untuk membaca teks pidato teman lain. Teman-teman komplain, Pak enak kali lah dia Pak. Nyazuan saja Bapak suruh walaupun nggak bawa teks. Nah kira-kira puisi, coba balik Pak tadi. Ini stimulus ke masalahnya. Jadi lagi-lagi Pak tadi ada sudah lagi. Nah posisi kontrol distribusi saya ini gimana ini? Apakah saya hargai sekolah tapi saya mengorbankan kesepakatan bersama, gimana ini? Nah, teman-temannya bilang enak kalilah dia Pak, kami aja Bapak suruh walaupun nggak bisa kami coba juga. Sedangkan dia kan kita nggak mau larut dengan jam-jam itu terus kan? Nah bagaimana ini Pak Rijal? Ini masalahnya. Ya, memang kompleks ya permasalahannya, rumit gitu ya. Nah, terkait dengan permasalahan yang Pak Yudi angkat tadi, kalau boleh saya menyarankan, coba ngomong secara dua arah, maksudnya secara hanya anak itu saja. Karena begini, ketika kita langsung mengatakan di depan murid lain, terkadang ini bisa mendownkan dia, mendown mental dia, psikologi dia terganggu kadang-kadang. Kita kalau bisa nanti panggil anaknya, tolong jumpai Bapak ya setelah jam istirahat misalnya itu. Nah pada saat jam istirahat inilah nanti Bapak bisa menanyakan langsung apa sebenarnya permasalahannya. Kalau misalnya Bapak tanya saya posisi kontrol seperti apa ya tadi Bapak, saya nggak bisa saya gambarkan karena saya nggak tahu alur komunikasinya seperti apa. Karena kan kita perlu tahu redaksinya gitu, ya perlu mengetahui redaksi kalimatnya Bapak lakukan seperti apa, ya. Nah tapi nanti Bapak boleh coba memanggil dulu anak tersebut ya, memanggil secara personal pribadi. Saya dulu Amri Pak pernah saya panggil ya. Ternyata cuma bertahan sebulan loh terus penilainya. Sebulan itu hamba udah sering datang sekolah dulu. Saya panggil di ruang kepala sekolah. Iya, saya tanya pelan-pelan keluarga dia latar belakangnya, nggak langsung kita ke arah permasalahannya enggak. Kita tanya pelan-pelan. Tapi saya belum mengenal segitiga distribusi dulu Pak ya. Tapi sekarang udah paham, nah insya Allah nanti sama Pak Sakti saya akan coba panggil lagi, komunikasi lagi dengan Amri. Sebenarnya apa, kebutuhan apa, kita mau perlu tahu kebutuhan apa yang menurut kamu. Iya betul Bu. Nah yang sering ngantuk dan sering bolos. Nah itu makanya kita perlu tahu dulu, jangan cepat kita mengambil apa istilahnya kesimpulan terhadap diri anak itu. Boleh nanti saya dampingi Bapak, boleh juga melakukan segitiga restitusi sama siswa tersebut ya. Oke. Nah, kalau Bapak tanya di mana posisinya, ini sulit saya akan gambarkan ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita akan ada kesempatan berdiskusi lebih jauh. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Herita, guru di SMA Negeri Unggul Darussalam Adapur Raya. Setelah mengikuti sesi denominasi mengenai penerapan budaya positif dengan Bapak Rizal Astri MTSO, saya sangat memperoleh pemahaman baru bagaimana cara seorang guru dalam memperlakukan peserta didik di sekolah.
Adapun hal yang paling berkesan dari materi ini adalah mengenai segitiga restitusi, di mana hal ini sangat membantu peran saya sebagai wali kelas dalam menangani siswa yang memiliki masalah. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.